إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam hidup ini untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena ingat, sepanjang hidup kita sedang dalam perjanjian kepada Allah Azza wa Jalla untuk taat beribadah, untuk selalu menjadikan urusan kita kepada Allah adalah yang pertama. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, tujuan paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayatnya kita semua hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini para ulama mengatakan ay liwahidullahu taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah, maka pendukungnya adalah di mana Allah perintahkan kita untuk mencari dunia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah keutamaan negeri akhirat dan jangan pernah lupakan bagianmu di dunia. Orang-orang yang bertakwa, mereka menyadari bahwa dunia ini sarana, akhirat adalah tujuan utama. Namun mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka justru memahami sebaliknya. Dunia tujuan, akhirat sarana. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma akhsha alaikumul faqr." Aku gak takut sama kalian kemiskinan. Walakin akhsha antum satu alaikumud dunya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, akan tapi yang aku takutkan kepada kalian, dibukakan dunia buat kalian lebar-lebar. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dibuka oleh orang-orang terdahulu dunianya. Fatanafasuha kama tanafasu. Maka kalian akan berlomba-lomba seperti orang dulu berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalian bakal celaka seperti orang dulu celaka binasa. Ya ikhwah, dunia ini fitnah. Dan orang yang bisa melewati fitnahnya hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika mereka tidak bisa melewati fitnahnya, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Di antara dampak-dampak harta yang haram yang dimakan oleh seorang manusia, ada beberapa hal yang akan menjadi konsekuensi dalam hidupnya. Yang pertama, ketika mereka memakan harta yang haram, maka Allah jadikan mereka orang yang mudah mengikuti langkah syaitan dan berat untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Allah mengatakan, wahai para manusia, makanlah yang halal, yang baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dalam kondisi seperti ini,
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa setan akan menjerat manusia dengan 6 langkah. Tanpa terasa mereka dijerat. Jeratan yang pertama, yang paling besar adalah setan akan mengarahkan manusia untuk menjadi hamba yang kafir, untuk menjadi hamba yang pembangkang, dan untuk menjadi hamba yang munafik. Kalau itu tidak bisa, maka setan akan mengarahkan seseorang untuk melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Seakan-akan mereka merasa ini sebagai sebuah bagian dari agama. Kemudian langkah yang ketiga, ketika dia tidak berhasil untuk mengarahkan yang kedua, maka yang ketiga, setan akan mengarahkan untuk kita melakukan dosa besar. Ketika itu tidak berhasil, maka setan akan mengarahkan kita untuk melakukan dosa kecil. Namun ketika itu tidak berhasil, yang kelima adalah setan akan menyibukkan kita dengan perkara yang mubah. Seakan-akan perkara ini boleh kita lakukan, namun kita lupa dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, setan akan mengarahkan kita kepada perkara yang kurang afdol. Ketika kita dihadapkan dengan pahala, amalan yang lebih utama, maka kita memilih yang satu. Inilah jeratan setan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan jalan ini bagi mereka yang justru memakan dan memanfaatkan yang haram. Karena sesungguhnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa memakan yang haram akan membuat seseorang susah untuk melakukan amal saleh. Sebagaimana seseorang ketika memakan harta yang halal akan membuat mereka semangat untuk melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu mimma fil ardi halalan, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukan amal saleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Maka dari sini orang bisa semangat melakukan amal soleh karena mereka memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Namun ketika mereka masukkan mulutnya ke dalam dirinya perkara yang haram, ketahuilah makanan itu dan semua yang kita manfaatkan akan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa orang yang memanfaatkan harta yang haram pada dasarnya mereka menjadi pengikutnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi punya kebiasaan mereka selalu bersinggungan dengan yang haram. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 160, Allah mengatakan fabidulmin minal ladina hadu harramna alaihim thayyibat wa uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsira. Allah mengatakan maka disebabkan kedoliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dulu dihalalkan bagi mereka. Karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan yang hak, dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka dari sini orang Yahudi hidupnya terbalik. Yang halal mereka haramkan dan yang haram mereka halalkan karena mereka banyak menghalangi jalan seseorang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan ini merupakan kebiasaan mereka. Kemudian yang ketiga, manusia ketika mereka memakan harta yang haram maka Allah persiapkan tempatnya di neraka keram. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan setiap daging yang tumbuh dari yang suht haram maka neraka lebih pantas buat dia. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan doanya susah buat dikabulkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Thumma dzakar rajul yutilu safar, as'atha, aghbara yamuddu yadayhi ila sama, wa qala ya Rabb ya Rabb." Kemudian Rasulullah menceritakan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dalam kondisi rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu.
karena dampak dari perjalanannya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. Dia pun berdoa dalam safarnya. Kemudian kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu yang haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah menjawab doanya? Di sini Rasulullah menyebutkan 4 ciri-ciri orang yang diterima doanya. Dari mulai seorang musafir. Yang kemudian yang kedua, dia memakai Asmaul Husna. Yang ketiga, dia dalam kondisi sedang terhimpit. Ya, kemudian yang keempat, dia mengangkat tangannya ke langit. 4 penyebab doa terkabul, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahan dan Allah batalkan semuanya karena satu, yaitu perkara yang haram. Maka ketahuilah ya ikhwah, haram ini membuat seseorang terhalang dari semua kebaikan. Karena Allah begitu benci hamba-hamba yang mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang yang memanfaatkan harta yang haram, Allah akan buat seumur hidupnya mereka akan hidup dalam kondisi terhina. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Albani, dikatakan idza tabayatum bil inah. Kalau kalian jual beli dengan inah, dengan cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian ambil ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan peternakan. Wa raditum bizar, kalian sibuk dengan pertanian. Kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikumud dhulla, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dalam hidupnya kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Gak bakal Allah angkat kehinaan itu sampai kalian balik ke agama kalian sendiri. Maka ini yang terjadi. Orang makan harta haram, mereka akan selalu hidup dengan terhina. Dan kehinaan nempel dalam hidup mereka. Dan gak akan pernah lepas sebelum mereka kembali kepada aturan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, bahwa seseorang yang makan harta haram, mereka menghalalkan dirinya untuk ditimpa bencana dalam hidupnya. Artinya akan banyak masalah malapetaka yang akan terus turun dan datang dalam hidupnya. Sampai mereka berhenti dari yang haram. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dikatakan, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu anfusahum adzab Allah. Kalau telah nampak marak di sebuah daerah zina dan riba, mereka melakukan dosa besar, melakukan perkara yang haram, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab ini datang di kehidupan dunia, berbeda dengan kehidupan akhirat. Sesungguhnya kita lihat bagaimana orang-orang yang hidupnya mewah, namun mereka banyak masalah dan rintihan-rintihan yang gak pernah selesai. Ketahuilah seharusnya mereka introspeksi diri. Sudahkah harta mereka halal atau masih bercampur dengan yang haram? Karena sesungguhnya ketika Allah murka, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah ingin menolong hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala amtinanihi wa syukrihi. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala justru akan menampakkan kedoliman di sisi seorang hamba ketika mereka mulai merasa bahwa hidup mereka serba cukup. Ketika mereka mulai merasa tidak butuh kepada Allah, seakan-akan hartanya menjadi pembela hidupnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Alaq ayat 6-7, Allah mengatakan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah SWT mengatakan sesungguhnya manusia itu pasti akan berbuat melampaui batas. Kapan mereka akan mulai berbuat zalim? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka merasa dirinya serba kaya, serba cukup, ketika merasa dirinya bahwa hartanya yang justru menjadikan dia mudah dalam hidup ini, bukan Allah SWT. Maka dari sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kesenangan zalim, angkuh, ketika mereka merasa serba kaya. Ini menunjukkan bahwa harta merupakan fitnah dan bisa merubah karakter seseorang. Yang awalnya mereka lembut baik berubah menjadi bengis karena fitnahnya harta yang begitu kuat. Bahkan siapa yang selamat dari fitnah dunia ini hanya satu jenis manusia. Nabi SAW pernah mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa jadi orang kaya, kata Nabi SAW, tapi bagi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang bertakwa, mereka yang selamat dari fitnah dunia. Wa sihha khairum minal ghina liman ittaqa. Dan sehat jauh lebih baik daripada kaya bagi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sadarilah, dunia hanya titipan, akhirat negeri yang selamanya. Dunia akan kita tinggalkan karena tidak ada masa depan di dunia. Akhirat adalah kehidupan yang Allah persiapkan untuk selamanya. Barang siapa yang tertipu dengan dunia, mereka adalah orang yang paling rugi dalam hidup ini dan mereka akan menyesal selamanya dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah dunia dan dijauhkan dari keburukan-keburukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya maghfirat dhunubi wal khati'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.